Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu pada Pak Winda dan keluarga. Berikut saya ingin sekedar mensimulasikan untuk seminar hasil tugas akhir yang sudah selesai saya garap bersama dengan Pak Agus. Saya kemarin tepatnya saya dinyatakan bisa maju untuk seminar hasil oleh Pak Agus. Dan saya ingin memastikan untuk mendapatkan persetujuan dari Pak Winda untuk maju di seminar hasil yang saya harapkan minggu depan. Berikut seminar hasil yang akan saya sajikan sebagai simulasi ini. Saya akan mempresentasikan sebagai berikut. Berikut adalah pembahasan yang saya di mana pada proposal yang kita pernah studi bersama, konsep yang kita studi bersama deal kemarin dengan proposal yang saya ajukan, itu kita mengambil data di 5 ruangan. Yang pertama adalah ruangan IGD. Di ruangan IGD ini saya menggunakan sesuai dengan anjuran di proposal perjanjian deal-dealan bersama penguji 1 dan penguji 2 bahwa unitnya harus sama. Unit harus sama, maka saya berhasil meminta izin kepada tim di rumah sakit untuk membawa unit yang sebenarnya stationary ya, sifatnya sudah dibanting di dinding, tapi karena kebijaksanaan dari tim rumah sakit, saya berhasil membawanya kepada 5 ruangan yang berbeda. Yang pertama adalah ruangan IGD. Unit yang saya bawa adalah pasien monitor GE dengan tipe B40I, serial numbernya SMB 181700047HA. Itu saya lakukan pengujian untuk pengambilan data di ruangan IGD. Ini adalah gambar foto dari pengambilan data yang saya jalankan, di mana saya sempat mengukur barometric pressure-nya di ruangan IGD itu sebesar 1008 HPA. Kemudian dengan berjalannya prosedur tersebut, saya berhasil mengukur dan mendapatkan data sebagai berikut. Data ini sudah saya catat dan saya masukkan ke data primer di bab 4. Kemudian untuk ruangan selanjutnya, di ruangan ICU, saya juga membawa unit yang sama, ya, unit yang sama dengan serial number SMB 1170047HA. Itu saya lakukan di ICU dengan prosedur yang sama, perlakuan yang sama, dan saya juga mengukur berapa barometric pressure di ruangan ICU, yaitu sebesar 1006 HPA hectopascal. Kemudian data yang saya peroleh adalah sebagai berikut. Dalam data ini juga ini adalah data yang sama ketika saya menulis di bab 4, bisa didapatkan di bab 4. Kemudian untuk ruangan selanjutnya, saya juga melakukan pengukuran di ruangan PICU, di ruangan ketiga. Ruangan ketiga ini adalah ruangan PICU. Di ruangan PICU juga saya sesuai dengan perjanjian kita, saya membawa unit yang sama, serial number yang sama, kemudian saya lakukan perlakuan yang sama sambil mengukur barometric pressure-nya sebesar 1005 HPA. Kemudian saya berhasil mendapatkan data-data measurement sebagai berikut. Dan data-data tersebut juga sama. Ada tertera, tertulis di bab 4
tentang hasil dan pembahasan. Selanjutnya, saya pindah ke ruangan recovery. Saya membawa unit yang sama juga dengan serial number dengan unit yang sama. Kemudian saya melakukan perlakuan yang sama, pengukuran ruangan juga dengan device yang sama. Saya mendapatkan nilai 1004 untuk ruangan recovery, 1004 HPA maksudnya, dengan menghasilkan data sebagai berikut. Dan data ini bisa dilihat di bab 4 juga. Kemudian terakhir, ini yang krusial, yang menjadi tema pembahasan yang utama. Di ruangan isolasi COVID-19, saya juga berhasil mengambil data tersebut dengan alat yang sama, kemudian melakukan perlakuan yang sama sambil mengukur barometric pressure dengan device yang sama, terukur barometric pressure environment-nya sebesar 1003 HPA, menghasilkan data sebagai berikut. Dan data ini bisa dilihat juga di bab 4, isi bab 4. Kemudian pada pembahasan kali ini, Pak Agus Komarudin selaku pembimbing 2 itu memberikan arahan untuk membedakan 2 kelompok, yaitu kelompok 10 sampel dan 5 sampel. Maksudnya bagaimana? Karena ketika kita melakukan pengukuran sistol dan diastol, ya, ternyata kita memiliki nilai yang sama antara sistol dan diastolnya. Seperti apa contohnya? Contohnya yaitu sebagai berikut. Misal, sistol pada pengukuran 60 mm Hg, sistol itu sama dengan 60 mm Hg diastolnya. Ya, dengan demikian ada beberapa titik yang nilai pressure-nya sama. Mengapa demikian kita bilang sama? Karena biar bagaimanapun juga, entah itu sistol ataupun diastol, apapun istilahnya, maka kita memiliki penyetaraan dengan melihat satuannya. Ya, dari arahan dari pembimbing 2 saya, Pak Agus Komarudin, memberikan advice bahwa 1 mm sistol itu juga sama dengan 1 mm Hg diastol. Kenapa? Karena unit yang dipakai adalah sama-sama milimeter Hg. Meskipun itu sistol dan diastol itu adalah istilah. Baik, kita sudah mendapatkan 10 kelompok 10 sampel yang terdiri dari nilai di titik 60, 80, 100, dan 145. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa melihat di makalah atau di karya tulis. Jadi di sini saya akan mengkonversi supaya mudah, ya. Jadi kelihatan di sini. Kenapa ada 10 kelompok? Di sini ada 10 kelompok maksudnya Pak Minda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan satunya lagi ada yang 5. Nah, bagaimana yang dengan yang 5? Yang 5 adalah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ada 5 karena ini berbeda. Balik lagi ke slide. Kita bisa melihat ya. Balik lagi ke slide, sorry maaf. Ini balik lagi ke slide. Ya, kita bisa lihat ya. Di sini ada 10 ya. 10 sampling, ini titik-titiknya yang saya warnai, ini adalah 10 sampling. Kemudian yang 5 sampling yang tidak saya warnai, itu adalah yang kelompok 5. Dengan asumsi 1 mm Hg sama dengan
1 mm Hg sistol sama dengan 1 mm Hg diastol. Selanjutnya, pengolahan data. Bagaimana kita mengolah data ketika kita sudah membagi dua kelompok tersebut? Nah, dari sini kita melakukan pendataan ulang dengan mengkonversi tabel yang dari tabel, saya menyebutnya dengan raw data, kita konversi kepada tabel yang menjurus kepada aplikasi yang nantinya kita pakai. Apa nantinya yang kita pakai aplikasinya? Aplikasi yang kita pakai adalah SPSS. Jadi tabel yang menjurus yang akan mudah untuk dimasukkan angka-angkanya dan akan mudah untuk diterjemahkan dan dikalkulasi dan dianalisa itu dengan menggunakan tabel seperti ini. Jadi yang 30 per 130 mm Hg ini 30-40 satuannya adalah mm Hg. Ini adalah ruangannya yang kita kunjungi dan kita ukur. Kita melakukan pengukuran di ruangan-ruangan ini. Kita bentuk seperti ini. Ini bisa kita lihat pada tabel yang tadi. Boleh saya tunjukkan lagi pada file PDF-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini dengan begini ini akan mudah masukin ke aplikasi untuk mempermudah masukkan ke aplikasi analisa dengan menggunakan SPSS, analisa statistik dengan menggunakan SPSS. Kemudian karena kita melakukan analisa statistik SPSS, maka kita menggunakan statistik parametrik, di mana statistik parametrik ini merupakan standar dari penulisan karya tulis ilmiah di Poltekkes sesuai dengan anjuran para dosen. Nah, kemudian kita memilih statistik dengan metode statistik parametrik. Apa yang akan diambil analisanya yang akan kita tempuh gitu jalan analisanya. Yang kita tempuh adalah yang saya tempuh adalah yang akan saya tempuh adalah analisa dari ANOVA, analisa uji one way ANOVA, atau bisa dibilang analisa statistik ANOVA, untuk mendapatkan hasil akhir yang berupa kesimpulan. Kesimpulannya apa nanti di akhir akan saya tunjukkan. Selanjutnya, dengan demikian kita memiliki dua jenis kelompok, yaitu kelompok 10 samples dan 5 samples. Statistik parametrik ya, dengan statistik parametrik ya. Maaf, karena belum gradi resik, jadi saya agak terbata-bata melakukan dumping slide-nya. Mohon maaf Pak Winda. Terus kemudian 10 sampel itu bagaimana dengan sampling? Syarat utamanya adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Variabel faktor itu bersifat yang non metrik atau bisa dibilang kategorik, yang bersifat kategorik atau non metrik. Itu supaya bisa dijadikan variabel faktor. Kemudian data sampel wajib, saya bilang wajib terdistribusi normal. Kalau tidak terdistribusi normal, maka hasil dari analisa uji ANOVA ini tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diandalkan. Masih dipertanyakan signifikansinya. Kemudian yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Tentunya ketika kita melakukan uji ANOVA secara tidak langsung, kelompok data tersebut akan dicek homogenitasnya. Next, uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Bisa akan melakukan uji pertama kali adalah normality test ya. Kedua sampel tersebut melewati
fase ini, yaitu normalititas. Dengan ketentuan, syarat ketentuan adalah sebagai berikut. Nilai signifikansinya harus di atas, harus lebih dari 0,05. Maka data dari 10 sampel maupun 5 sampel yang kita maksud itu bisa dinyatakan data tersebut terdistribusi normal. Sedangkan signifikansi kalau kita sudah melewati tes ini ternyata hasil signifikansinya kurang dari 0,5, maka data tersebut bisa dinyatakan tidak terdistribusi normal. Jika ini terjadi, jika data tidak terdistribusi normal, maka uji ANOVA tidak bisa dijalankan. Nah, kebetulan setelah saya melakukan pengujian normalitas atau uji normalitas dengan menggunakan aplikasi SPSS, hasil yang saya dapat ternyata di kelompok 10 sampel ini saya mendapatkan signifikansi yang lebih dari 0,05. Maka dengan demikian data pada kelompok 10 sampel dinyatakan normal. Dan begitu juga dengan 5 sampel. Signifikansi yang saya dapat semuanya juga semuanya di atas lebih dari 0,05 nilai koefisien signifikansinya. Data tersebut juga dinyatakan normal. Maka dari hasil ini bisa dilihat pada makalah PDF ya, maka terdapat pada karya tulis, itu bisa dilihat, bisa dicek. Nah, di sini dia nih. Ini dia nih normality test. Bisa dicek di sini. Ini semua koefisiennya di atas 0,05. Ini adalah nilai koefisien. Tentunya kita menggunakan Spiro-Wilk karena memakai statistik parametrik. Dan yang kelompok 5 juga sama. Ini kelompok 5 ya. Ini kelompok 5 juga sama. Oke, kemudian next, balik lagi ke slide. Kemudian analisa uji one, ketika kita melakukan uji one way ANOVA, kita mendapatkan statistik deskriptif yang sifatnya adisional, informasi adisional atau informasi tambahan, dan homogeneity test ya, atau statement yang menyatakan itu data kita homogen atau tidak. Jika tidak homogen, maka gagal analisa ANOVA-nya. Tapi kalau misalnya signifikansi yang dari hasil homogeneity test itu menghasilkan lebih dari 0,05, maka uji ANOVA bisa dilanjutkan. Dan untuk ujian ANOVA sendiri menghasilkan juga nilai signifikansi yang menyatakan sama atau berbeda ya. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05, maka dinyatakan data tersebut sama, tapi sebaliknya jika kurang dari 0,5 itu dinyatakan berbeda. Kemudian untuk melihat subsetnya itu bisa melihat perbedaan. Kalau seandainya berbeda, ada perbedaan di antara kelompok data, bisa dilihat pada tabel subset untuk melihat detail perbedaannya. Semua ini bisa didapatkan sekali uji dengan analisa uji one way ANOVA. Kemudian bab 5, kesimpulan. Jika kita melihat dari makalah kita baca, maka kesimpulan yang akan diperoleh itu adalah ini dia kesimpulan. Oke. Kesimpulan yang akan diperoleh adalah satu, dari hasil perolehan data di atas, maka pada analisa uji one way ANOVA telah dilakukan menghasilkan kesimpulan rata-rata pengukuran output blood pressure monitor di ruangan COVID-19 masih tergolong sama, meskipun terdapat sedikit sekali perbedaan terhadap pengukuran output blood pressure yang telah dilakukan di ruangan IGD, ICU, PICU, dan recovery room. Adapun perbedaan rata-rata yang sedikit sekali tersebut terletak pada 4 varian. Satu kelompok 80 mm Hg, yang kedua 120 mm Hg,
dan 140 mm Hg, kemudian terakhir di poin 180 mm Hg. Nah, dari data tersebut dapat kita tabelkan. Tabel ini kita bisa lihat menjadi status perbedaan hasil nilai pengukuran. Di setting di poin 80 mm Hg, hasil rata-ratanya bisa didapatkan 86,2 dengan perbedaan rata-rata sekitar 6,2. Itu statusnya normal dan homogen. Yang 120 juga sama, dinyatakan normal, homogen, dan sampai dengan 180 juga sama, dinyatakan normal dan homogen. Semua data dibilang normal dan homogen. Kemudian dengan demikian, kalkulasi presentasi perbedaan hasil pengukuran rata-rata di ruang isolasi COVID-19 yang mengacu pada nilai sampel 80 sampai dengan 180 Hg dapat dilihat pada tabel 51 yang di atas tadi. Dengan mengingat adanya faktor perbedaan barometer pressure pada ruangan tersebut. Besarnya persentase perbedaan maksimal. Nah, perbedaannya berapa persen? Kita akan menjawab perbedaannya itu adalah ketika pengukuran output blood pressure di ruang isolasi COVID-19 yang memiliki barometer pressure experiment 1300 HPA akan menghasilkan perbedaan data maksimal plus minus 8,67%. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengambilan data ukur tersebut, alat blood pressure monitor di 5 ruangan berbeda akan menghasilkan variabel hasil pengukuran yang nyaris sama antara satu sama lain. Pada ruangan COVID-19 yang memiliki sedikit pergeseran persentase min hasil ukur, hal ini ditelaah dari hasil analisa uji one way ANOVA yang mendeteksi adanya sedikit perbedaan yang signifikan, meskipun data hasil pengukurannya tergolong normal dan homogen. Kemudian dengan demikian, hasil pengukuran barometer pressure di dalam ruangan isolasi COVID-19 masih dapat dilakukan oleh blood pressure monitor dengan menilai batas range maksimal yang sesuai dan selalu mempertimbangkan adanya perbedaan barometric pressure environment di ruang isolasi COVID-19. Yang poin kedua, disarankan pastikan alat blood pressure itu selalu berstatus terkalibrasi ketika dipakai di ruangan isolasi COVID-19 untuk menghindari perbedaan, memperkecil adanya kemungkinan perbedaan tersebut. Dan yang kedua, lakukan pengambilan pengukuran NBP pada pasien monitor terhadap pasien sebanyak minimal 5 kali sampel pengukuran di setiap momen pengukuran untuk memastikan nilai pengukuran sistol dan diastol pada pasien itu stabil dan signifikan. Baik, menurut saya sekian, begitu saja Pak Winda. Ini sangat singkat. Nanti kalau memang perlu lebih detail, saya akan kupas lebih detail pada saat seminar hasil yang sebenarnya. Karena untuk mempersingkat waktu recording. Bagi saya cukup sekian, Bapak Winda. Kalau misalnya jika memang masih ada yang perlu dilengkapi, saya dengan senang hati menerima kritik dan saran dari Pak Winda untuk segera saya lengkapi, karena saya ingin, karena sudah mendapatkan lampu kuning ya, diizinkan oleh Pak Agus Komarudin, maka saya ingin merealisasikan advice beliau tersebut dengan maju seminar hasil minggu depan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses selalu buat Pak Winda, dan sehat selalu untuk Pak Winda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.